Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian di hari ini diberikan kesehatan dan panjang umur dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak memasuki materi selanjutnya, terlebih dahulu kita memulai membacakan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya sebelum Bapak memasuki materi selanjutnya, terlebih dahulu Bapak akan mengulas materi sebelumnya, yaitu mengenai HPP, harga pokok produksi, atau perhitungan biaya produksi. Agar perusahaan berjalan dengan lancar, tentunya perusahaan harus meminimalisasikan biaya untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan dalam menjalani usaha. Untuk itu, perusahaan harus melakukan perhitungan biaya produksi. Pada dasarnya, perhitungan biaya produksi adalah memaksimalkan keuntungan sebuah usaha, yaitu menghasilkan pendapatan dan membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan. Itu ulasan sedikit dari HPP. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang baru, masih di KD 3.8, yaitu mengenai modal usaha. Modal usaha adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Di sini juga ada menurut Lawrence J. Gitman, modal adalah bentuk pinjaman dan jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal terbagi 3. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan fungsinya, yang ketiga berdasarkan bentuknya. Oke, yang pertama kita akan bahas berdasarkan sumbernya, yaitu modal internal, yaitu modal dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri. Yang kedua, modal eksternal, modal yang berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank. Oke, yang kedua berdasarkan fungsinya. Satu adalah modal perseorangan, modal yang berasal dari seseorang yang dapat memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya deposito. Yang kedua adalah modal sosial, yaitu modal yang dimiliki oleh masyarakat. Dan selanjutnya adalah yang ketiga berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah modal aktif, modal yang dapat dilihat secara kasat mata seperti bahan baku dan lain-lain. Yang kedua adalah modal pasif, modal yang tidak terlihat seperti skill dan tenaga kerja dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat modal bagi usaha. Yang pertama, sewa tempat. Ketersediaan modal penting untuk menyewa tempat. Yang kedua, menyediakan bahan produksi, modal untuk menyediakan bahan baku dan lain-lain. Yang ketiga, gaji pekerja, modal diperlukan untuk memberikan hak-haknya karyawan. Dan yang keempat yaitu simpanan, modal sebagai pengantisipasi meningkatnya permintaan pasar. Oke, selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan modal usaha. Yang A adalah modal investasi, merupakan modal yang dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai kebutuhan awal usahanya. Itu ada 8, Anda bisa lihat di PowerPoint itu. Selanjutnya yang B yaitu modal kerja.
Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional usaha. Di situ ada 6. Yang pertama yaitu sewa lokasi. Yang kedua gaji. Yang ketiga adalah pulsa telepon. Yang keempat adalah transportasi.